قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel pemberantas kemaksiatan kaum muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silakan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kali ini kita akan menyimak sebuah penjelasan dari tokoh Aswaja, ya, Bapak Profesor Dr. Ahmad Zahro, di mana beliau ini mendapatkan pertanyaan tentang sebuah perkara amaliyah yang sebenarnya menyelisihi aturan yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini banyak diamalkan oleh orang-orang Aswaja kaum muslimin. Ya, coba kita simak videonya. Ustadz, sesudah sholat itu sebaiknya langsung Fatihah atau tahlil atau tahlil? Saya lupa ya. Jadi gini wes, dugaan kuat saya. Jadi sesudah Fatihah itu memang ada. Sesudah Fatihah, sesudah sholat itu ada imam yang langsung Al-Fatihah, kemudian membaca Fatihah, kemudian tahlil, membaca la ilaha illallah. Tidak salah bacaan itu, tapi protapnya yang salah. Kalau taat kepada Nabi Muhammad SAW, maka sudah sholat itu yang wajib dalam tanda kutip yang harus dibaca adalah ayat kursi dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Itu yang harus. Jangan ada imam yang abai ini. Saya betul-betul prihatin, dan ini akan saya kampanyekan juga, bahwa para imam, tolonglah panjenengan menyadari bahwa panjenengan dipercaya oleh makmum itu diyakini sudah tahu sunnah Rasul terkait apa yang dibaca sudah sholat. Kalau mau sendiri-sendiri monggo, mau bersama-sama ada, tapi ya jangan terlalu keras seperti Al-Qadar ini sudah cukup. Tapi yang harus dibaca adalah kalau sesudah maghrib, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Itu ada hadisnya, pahalanya sama dengan memerdekakan 4 budak Bani Ismail, 4 budak keturunan Nabi. Bayangkan, satu budak berapa pahalanya? Besar sekali. Satu budak itu dalam satu hadis pahalanya sama dengan puasa 2 bulan. Kalau 4 budak berarti sama dengan puasa 8 bulan. Itu pagi. Setelah subuh juga gitu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sak kesusune itu tidak lama. 10 kali ini ya kira-kira 1 menit ya. Kemudian ayat kursi itu 1/4 menit. Siapa yang membaca ayat kursi sudah sholat, maka akan dijamin oleh Allah sampai sholat berikutnya. Fahuwa fi dhimmatillah, dalam jaminan Allah SWT sampai sholat berikutnya. Jadi kalau setiap selesai sholat membaca ayat kursi, ya dijamin sampai sholat berikutnya. Itu yang sabda Nabi dalam hadisnya sahih. Kemudian baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Ini sudah sering saya sampaikan, ini 45 detik. Jadi total dengan ayat kursi hanya 1 menit juga. Tidak lama. Tapi ada. Dan ini kayaknya selalu saya sering makmum di masjid ini ketika saya ceramah, karena yang imami mereka selesai sholat itu Al-Fatihah, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak salah Al-Fatihahnya, tidak salah la ilallahnya, tapi protap ini tidak sesuai. Tapi apa yang dibaca ini tidak sesuai dengan pesan Nabi SAW. Gitu loh. Baca Fatihah boleh, bagus. La ilallah boleh, bagus. Tapi iya, yang diperintah Nabi itu diikuti dulu. Nanti mau membaca Fatihah silakan, mau membaca tahlil atau la ilallah silakan. Ini betul-betul memprihatinkan jika ada imam yang tidak tahu ini. Padahal ini sangat-sangat populer. Nah, kaum muslimin, jadi Bapak
Ustadz Profesor Dr. Ahmad Zahro ini mengajak jamaahnya untuk beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jangan semaunya, ya. Dan memang banyak yang seperti itu kaum muslimin. Setelah sholat langsung baca Al-Fatihah, ya. Memimpin jamaahnya baca Al-Fatihah, kemudian dipimpin doa. Setelah itu selesai salam-salaman, ya. Kemudian jamaahnya pulang. Ya, setelah jamaahnya pulang, imamnya duduk berzikir. Ini kan kacau kaum muslimin, ya. Seharusnya setelah sholat, ya, berzikir. Kalau memang makmumnya tidak paham tentang bagaimana zikir yang benar, yang sesuai dengan tuntunan, dicontohkan oleh imamnya dengan membaca zikir jahar. Ya. Bukan malah bagaimana supaya cepat, kemudian baca Al-Fatihah, setelah itu doa, setelah itu selesai. Ya, kalau ditinjau dari komposisinya kaum muslimin, amalan yang seperti itu, ya, kalau ditinjau dari komposisinya nggak salah. Ya, baca Al-Fatihah nggak salah kaum muslimin. Ya, kalaupun baca Yasin, baca Al-Mulk, ya, nggak salah juga. Ya, berdoa nggak salah juga. Tapi Nabi sudah menetapkan kalau selesai sholat mau berzikir ada aturannya. Ya, istighfar 3 kali. Ya, kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarak tayadal jalali wal ikram, ya, dan seterusnya. Bukan membaca Al-Fatihah. Ya, bukan membaca Al-Fatihah. Jadi ada aturannya, ada protapnya. Ya, bagaimana tuntunan zikir yang sesuai dengan sunnah. Bagaimana zikir yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apa bacaannya, bagaimana urutannya, dibaca berapa kali. Ada tuntunannya. Nggak sakar PDW. Ya. Jadi jangan membuat aturan sendiri dalam berzikir setelah sholat. Baca Al-Fatihah, dianggap itu baik. Ya, padahal itu menyelisihi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, kalau mau berzikir setelah sholat, ya pakai zikir yang diajarkan Nabi. Ya. Selepas zikir yang diajarkan Nabi selesai, kemudian mau menambah zikir yang lain, zikir mutlak, silahkan. Silahkan. Ya, mau sholawat sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya, mau baca Al-Fatihah sebanyak-banyaknya, mau baca Al-Baqarah, baca ayat kursi, ya nggak ada masalah. Ya, bacaan-bacaan yang tidak dibatasi waktunya, tidak dibatasi jumlahnya, tidak ditentukan bacaannya, terserah mau baca zikir apa. Itu zikir mutlak. Ya. Dan zikir mutlak itu bukan dikerjakan secara berjamaah, tapi nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jadi kalau nanti dijadikan alasan bahwa membaca Al-Fatihah itu termasuk zikir mutlak, nggak apa-apa. Itu zikir mutlak bukan berjamaah. Ya. Sendiri-sendiri bacanya. Ya, sendiri-sendiri. Tapi kalau zikir setelah sholat itu kaum muslimin, ya sekali lagi, itu sudah ada aturannya. Ya, kita tinggal ikut aturan. Jangan membuat aturan-aturan sendiri. Karena tidak ada Nabi mengajarkan selesai sholat membaca Al-Fatihah. Ya, nggak ada. Dan yang banyak mengamalkan yang seperti ini, ya itu biasanya ya dari kelompok orang yang mengaku aswaja, mengaku paling sunnah. Ya. Dan kalau diingatkan, biasanya mereka akan tetap mencari pembenaran dengan berbagai dalih, dengan berbagai macam alasan. Ada yang mereka mengatakan masa membaca Al-Fatihah setelah sholat nggak boleh, masa membaca doa setelah sholat nggak boleh. Wong selesai sholat lu mau tidur boleh, mau ngising boleh, mau mainan HP boleh. Masa baca Al-Fatihah, baca Al-Quran nggak boleh? Ini biasanya dalih-dalih yang mereka pakai kaum muslimin. Ya. Bukan nggak boleh selesai sholat baca Al-Quran, baca Al-Fatihah, berdoa. Bukan nggak boleh. Tapi kalau mau berzikir, zikir itu sudah ditetapkan caranya, sudah ditetapkan bacaannya, sudah ditetapkan jumlahnya. Ya. Nggak boleh diganti dengan bacaan-bacaan yang lain. Ya. Nggak boleh. Dan sangat disayangkan kaum muslimin yang mencari pembenaran seperti itu. Itu bukan kalangan awamnya. Kalau kalangan awam itu biasanya cuma ikut-ikut kiainya. Ya. Jadi kiai pun mencari pembenaran seperti itu. Wong sudah sholat kok nggak boleh pegang HP. Nggak boleh salam-salaman. Wong bar sholat lo. Ngising lo oleh. La ilaha illallah. Ya. Itu diajak mengikuti apa yang sudah ditetapkan Nabi, malah membela amalan yang nggak ada tuntunannya. Dan pembelaannya pun pembelaan konyol. Ya.
Sudah jelas ada, tuntunannya itu ada. Kok malah buat sendiri? Ya. Apa lebih pintar dari Nabi? Apakah zikir yang diajarkan oleh Nabi itu kurang bagus? Lebih bagus zikir yang dibuat-buat itu, sehingga lebih banyak diamalkan daripada mengamalkan zikir yang sudah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, coba. Padahal kalau mengikuti ajaran Nabi, jelas fadilahnya, jelas keutamaannya, dan 100% itu benar, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Tapi ya memang itulah ciri-ciri ahlul bid'ah kaum muslimin. Mereka lebih memilih amaliyah yang mereka buat-buat, ya, daripada mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka membuat-buat amaliyah tersebut bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan hawa nafsu. Karena nggak mungkin wahyu turun atas mereka, nggak mungkin. Nggak mungkin. Maka para ulama itu menamai ahlul bid'ah itu juga sebagai ahlul hawa. Karena apa? Karena mereka ini pengikut hawa nafsu. Mereka lebih memilih amaliyah-amaliyah yang menurut hawa nafsu mereka ini, ya mereka senang untuk mengerjakan. Sementara yang sesuai dengan tuntunan mereka tidak senang, tidak mereka kerjakan. Ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat ahlul bid'ah yang seperti itu kaum muslimin. Ya. Dan terakhir kaum muslimin, bagaimana zikir setelah sholat yang benar? Ya, kita simak video yang terakhir akan kita tampilkan. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir setelah sholat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا